wabarakatuh. Kelihatannya masih belum kompak. Saya lihat ada yang wajahnya penuh cahaya. Cahaya apa? Cahaya HP. Ada yang masih bermain HP. Oleh karena itu, marilah di peringatan Maulid ini kita konsentrasikan sejenak, mengharap ridha Allah dan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya coba sampaikan salam lagi ya. Saya lihat kompak apa tidak. Yang menjawab salam saya doakan tambah pintar. Yang menjawab salam saya doakan, di kebanyakan cewek-cewek, cowoknya nanti ganteng-ganteng kayak artis Korea. Wah, ini Singapura. Ekspresinya ya, aja nih timbang pinter, mendingan dapat cowok sing ganteng kayak artis Korea. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ini mau'idahnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Bahasa Korea. Bahasa Inggris awakmu isane yes dan no. Lepas yang gratisan yes yes yes. Lambasan wayahe bayar no no no, karo mundur alon-alon. Atau pakai bahasa isyarat. Ya, atau pakai bahasa campuran. Ya, campuran ya. Tapi saya bukan penjual es campur. Pakai bahasa campuran. Yang penting bukan bahasa binatang. Kalau bahasa binatang masa pengajian be. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kepala Sekolah SMA SMK Negeri 2 Boyolali, beliau Bapak Muhammad Zamroji MPD. Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh Bapak dan Ibu guru SMK Negeri 2 Boyolali yang kami muliakan, seluruh jamaah hadirin hadirat, asatid wal asatidah, jami'il muslimin muslimat, bolosin bolosan, ada enggak? Sing tukang bolos ya dihormati juga ya. Absenin absenan, sing tukang absen, terutama ini nyon sewu Bapak Kepala Sekolah, anak-anak OSIS biasanya. Lah alasannya ada kegiatan OSIS, ternyata dekem di ruang OSIS, ndak ikut pelajaran. Lah ini jangan sampai kesempatan yang telah diberikan kepada OSIS untuk belajar berorganisasi ini dimanfaatkan dengan jalan yang tidak baik. Alhamdulillahirabbil alamin,
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu, bermuajahah bersama dalam majelis yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Kita hadir di sini tidak lain tidak bukan karena merupakan salah satu wujud dari cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Betul. Hadirin rahimakumullah. Sesungguhnya peringatan Maulid Nabi seharusnya tidak hanya dilaksanakan setahun sekali. Betul? Ya, betul. Seharusnya tidak setahun sekali, akan tetapi setiap hari seharusnya kita melaksanakan peringatan Nabi, peringatan kecintaan kita kepada Nabi kita. Setiap hari, tidak hanya 1 tahun sekali. Kalau setiap hari, pasti semuanya akan senang. Kenapa? Yang pertama, karena kita memperingati kecintaan kita kepada Rasulullah, berarti kita juga pasti dicintai oleh Rasulullah. Betul? Betul. Yang kedua, jika peringatannya setiap hari, maka pasti ustadz-ustadznya semakin laku. Betul? Kayak tadi dawuh Bapak Kepala Sekolah, ustadz-ustadz banyak yang dibawa ke sini. Semakin setiap hari, berarti 1 tahun ustadz yang ke sini 365 ustadz. Lah ini lagi, jika peringatan itu setiap hari, pasti kalian sangat senang. Kenapa? Tidak ada pelajaran. Wah, ini masalahnya. Tidak ada pelajaran kok malah senang. Seharusnya kan malah sedih. Wah, tidak ada pelajaran ini ya. Tidak ada kesempatan untuk belajar. Ini yang kemudian harus direvisi. Niatan-niatan dan hati yang masih belum bisa lurus seperti itu. Hadirin anak-anakku rahimakumullah, sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah, mendiri tambah wajahnya penuh cahaya, sing beri-beri. Allah, mana ya? Jadi semangat, semarak gitu kelihatannya. Sesungguhnya pada diri Rasul itu ada uswatun hasanah, yaitu contoh suri tauladan yang baik pada diri Rasul. Seperti yang telah disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, seharusnya memang yang kita contoh adalah Rasulullah. Dambaan kita, artis kita, yang kita contoh ya Rasulullah. Bukan kemudian mencontoh selain Rasulullah. Apalagi tadi yang pengen dapat pacar seperti Korea tadi, wah, mendambakan orang-orang Korea, mencontoh orang-orang Korea, sampai kemudian meniru seluruh apa yang dilakukan oleh orang-orang Korea. Masalahnya ini wis
perilakunya mirip dengan orang Korea, pacaannya mirip dengan orang Korea, lah tinggalnya di Boyolali. Ini Korea KB. Yang ditiru adalah Rasulullah. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, dari mulai ucapannya Rasulullah, kemudian tingkah lakunya Rasulullah, diamnya Rasulullah, semua itu harus kita tiru. Meniru Rasulullah berarti melakukan apapun yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu yang paling utama, sebagaimana disampaikan, innama bu'ithu liutammi makarimal akhlak. Sesungguhnya saya ini diutus liutammi makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi kalau kalian mencoba melihat ayat Al-Quran dari mulai yang pertama suratul Fatihah sampai di juz yang terakhir, juz itu ada berapa? 30. Kok sampeyan sing ra roh darane 34. Keblabasan. Sampai yang juz terakhir, juz 30 dengan surat yang terakhir, surat apa? Nah, surat An-Nas. Alhamdulillah, pinter-pinter ya. Yang penting roh awal kalau akhir. Masalah tengah ya sembuh. Kalau kita lihat ayat Al-Quran dari awal sampai akhir, tidak ada yang menceritakan bagaimana kegantengan Rasulullah. Tidak ada. Coba kalian buka Al-Quran, bagaimana kegantengan Rasulullah, kemudian kehidupan Rasulullah yang mencoba dipamer-pamerkan. Tidak ada. Yang ada adalah akhlaknya Rasulullah. Oleh karena itu kita juga harus meniru. Yang kita tiru, jangan kemudian yang kita andalkan kegantengan kita, kecantikan kita, tetapi yang kita andalkan adalah akhlak kita yang meniru Rasulullah yang tergambarkan dalam Al-Quran. Rasulullah khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Itu yang harus kita ketahui. Kita meniru Rasulullah dari mulai bagaimana Rasulullah itu melakukan hubungan vertikal. Nah, vertikal ini kemana? Ke atas. Bagaimana melakukan hubungan vertikal ke atas kepada Allah, dan melakukan hubungan horizontal kemana? Ke samping sekitarnya. Bagaimana Rasulullah melakukan hubungan vertikal kepada Allah dan melakukan hubungan horizontal kepada sekitarnya. Inilah yang harus kita tiru dengan baik. Rasulullah itu luar biasa ya. Secara vertikal ibadahnya luar biasa. Padahal Rasulullah itu adalah orang yang maksum, terjaga dari dosa. Selain terjaga dari dosa, kalaupun Rasulullah memiliki dosa, dosanya sudah diampuni semua oleh Allah. Tetapi Rasulullah dalam ibadahnya
setiap malam seakan-akan luar biasa, tidak pernah terhenti untuk sholat, berzikir. Bahkan diceritakan Siti Aisyah pada suatu malam terbangun melihat Rasulullah sholat. Setelah terbangun, Rasulullah masih sholat. Tidur lagi, bangun lagi, melihat Rasulullah masih sholat. Tidur lagi, bangun lagi, melihat Rasulullah masih sholat. Beda dengan kalian. Orang tua kalian bangun, melihat kalian masih tidur. Bangun lagi, orang tua kalian melihat kalian masih tidur. Bangun lagi, melihat kalian masih tidur. Akhirnya seperti lagunya Mbah Suryo, bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun. Beda gak dengan Rasulullah? Jauh apa dekat? Jauh. Ya. Bainas sama was sumur. Jauhnya itu bagaikan antara langit dengan sumur. Jadi ini wis dhuwur, mesor bisa. Bainas sama was sumur. Ini bedanya kita dengan Rasulullah. Rasulullah ibadahnya luar biasa, sampai terheran-heran Siti Aisyah, ya Rasulullah, padahal engkau adalah hamba Allah yang dicintai oleh Allah, yang semua dosa-dosamu diampuni oleh Allah jikapun kau punya. Tetapi Rasulullah adalah orang yang maksum. Tetapi kenapa engkau ibadah kepada Allah seakan-akan engkau adalah orang yang paling punya dosa di dunia ini, yang paling banyak dosanya? Seperti itu, ya. Jadi Rasulullah itu ibadahnya kepada Allah seakan-akan beliau adalah orang yang paling banyak dosanya di muka bumi. Kita saja orang yang paling banyak dosanya di muka bumi saja masih sombong. Ini ahli surga tuh. Orang-orang yang dia akan ada di neraka paling bawah. Kesombongan kita. Na'udzubillah. Itu Rasulullah. Jadi bagaimana kemudian kita meniru Rasulullah dalam ibadah kita? Dalam ibadah kita seakan-akan kita benar-benar seperti orang yang paling banyak dosanya, sehingga seakan-akan kita itu ibadahnya benar-benar khusyuk, benar-benar sangat maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian kebalikannya. Ibadah secara vertikal itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Secara horizontal, hubungan antar sesama manusia, Rasulullah itu luar biasa. Suka menolong, suka membantu, tidak pernah berbuat kezaliman kepada orang lain, tidak pernah mencela orang lain. Sahabat-sahabat beliau benar-benar hormati. Beda dengan kita, kepada saudara-saudara kita seakan-akan penghormatan kita kurang, sering mencela, sering mengolok-olok, sering membuli. Ini biasanya di sekolah ada ini yang suka membuli. Jangan sampai ya
Gojloki koncone sampai koncone kewirangan sesuk ora gelem lebu. Nah, jangan sampai itu. Sangat jauh dengan sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu apabila memiliki harta, sisa harta misalkan ya, sudah bingung untuk segera diberikan kepada orang lain. Yang dipikirkan adalah sahabatnya, yang dipikirkan adalah tetangganya, yang dipikirkan adalah orang lain. Itulah Rasulullah. Pernah suatu hari diceritakan bahwa Rasulullah ketika sedang sholat, selesai melaksanakan sholat, Rasulullah itu bergegas pulang. Tidak seperti biasanya. Biasanya Rasulullah ketika selesai sholat berzikir dulu. Nah ini Rasulullah selesai sholat langsung pulang. Sahabat-sahabat bingung. Tuh, Rasulullah kok langsung pulang? Ada apa gerangan? Setelah itu Rasulullah kembali ke masjid. Sahabat-sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau setelah melaksanakan sholat bergegas untuk pulang?" Kata Rasulullah, "Setelah sholat tadi saya ingat bahwa di rumah masih ada uang 2 dirham di bawah bantal saya. Ketika saya ingat, maka saya tidak mau menunggu lama. Saya tidak mau menunda-nunda. Segera saya pulang, saya ambil uangnya, saya sedekahkan." Luar biasa. Terima kasih. Rasulullah luar biasa. Ingat masih punya uang sisa di rumah, langsung pulang, ambil uang, tidak menunda-nunda, kasihkan kepada orang lain. Inilah Rasulullah. Beda dengan kita, dengan kalian. Habis sholat tiba-tiba bergegas pulang. Ditanya sama temannya, "Sri, nyapo awakmu mangbar sholat kok tak mulai?" "Aku kelingan." "Kelingan nyapo?" "Isi eneng duit 5.000. Podo-podo kelingan duite. Rasulullah 2 dirham kalian 5.000. Terus nyapo duite kuwi?" "Dan tak delik ini selaka dengan ibuku, mbah-mbahmu sesuk malih rasido disangoni. Sesuk kan iso tak gawe tambah, malih eneng 15.000. Nah ini, kalau kita masih punya sisa uang, kita simpan, kita timbun, kita bahagiakan diri kita sendiri. Tetapi Rasulullah, panutan kita, orang yang kita teladani, beliau memberikan contoh bahwa ketika beliau masih ada sisa uang, segera pulang, tidak menunda-nunda, segera berikan kepada orang lain agar bermanfaat. Hadirin rahimakumullah, itulah akhlaknya Rasulullah. Khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Oleh karena itu kita juga harus mempelajari Al-Quran. Bagaimana cara mempelajari Al-Quran? Caranya dengan yang pertama belajar membaca. Dari mulai huruf A, Ba, Ta, Sa,
ila akhirih. Harus mulai membaca hurufnya. Kemudian setelah belajar membaca hurufnya, belajar menggandeng-gandengkan hurufnya. Ada fathah, kasrah, dhammah, yang kemudian setiap huruf tersebut bisa saling digandeng-gandengkan, kita bisa membaca. Nah, sekolahan ini kira-kira masih ada enggak yang belum bisa membaca Al-Quran? Membaca saja belum bisa. Ada enggak? Jangan sampai. Karena kata Rasulullah, taraktu fikum amrain, fa in tamassaktum bihima falan tadillu ba'di, Al-Quran wa sunnatu rasuli. Kata Rasulullah, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian memegang teguh dua perkara tersebut, falan tadillu ba'di, tidak akan kalian itu tersesat. Dua perkara tersebut apa? Yang pertama Al-Quran, yang kedua wa sunnatu rasuli, yaitu sunnah-sunnahnya Rasulullah, contoh-contohnya Rasulullah, baik dari ucapan beliau, tingkah laku beliau, diam beliau, dan lain sebagainya. Yang pertama yang harus kita pegang adalah Al-Quran. Tadi Al-Quran harus belajar dari awal, dari mulai membaca huruf, menggandengkan, bisa membaca. Kalau sudah seperti itu, baru bisa belajar memahami makna dengan belajar bahasa Arabnya. Kalau tidak sampai paham maknanya, bagaimana? Hanya bisa baca saja, tapi tidak paham maknanya. Bagaimana? Bagus tidak? Bagus, tidak masalah. Hanya paham, hanya bisa membaca, tidak paham maknanya, tidak apa-apa, sama. Dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian itu kalau membaca saja tidak paham maknanya, nyampe pahalanya. Dan apa yang akan kalian baca, jika itu ayat terkait doa, dikabulkan doa kalian. Ini sama saja dengan kalian misalkan datang ke restoran. Sudah pernah ke restoran? Sudah. Masya Allah. Wong ning arepe restoran naik gedeg ngono wis tau restoran. Ya, ke warung ya, misalkan kalian ke warung membaca menu yang ada di warung itu. Di menu warung itu kan tertulis makanan yang macam-macam ya. Namanya kita kadang-kadang tidak paham. Misalkan es mega mendung, apa ini? Pernah sing main di suara tahu. Es mega mendung, iki apa jenenge? Carane gawe piye? Ora paham kalian. Ndak ngerti maknanya, ndak ngerti cara membuatnya, ndak ngerti isinya nanti apa. Baca saja di hadapan pelayannya. Es mega mendung 1. Kira-kira nanti datang apa enggak es mega mendung itu? Datang. Tidak perlu untuk kemudian tahu maknanya, tahu cara buatnya. Sampaikan saja, baca saja, datang. Allah lebih mengerti semua tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Baca saja,
Zikir juga gitu, nggak ngerti artinya, baca saja. Sholawat juga gitu, ini tukang yang sholawatan ini ya, ahli sholawat. Kira-kira tadi yang kalian baca itu ngerti apa enggak artinya? Tapi kalau saya lihat tadi kayaknya kok meresapi banget ya. Tala'al badru alaina. Ngerti apa enggak artinya? Tapi ekspresinya luar biasa, kayak ngerti-ngerti ya. Tala'al, enggak ngerti artinya. Enggak apa-apa. Enggak ngerti artinya, baca saja. Allah pasti akan lebih tahu tentang diri kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan. Allah lebih tahu dan pasti nanti akan mengabulkan seluruh harapan kita. Dan apa yang ada dalam ayat-ayat atau sholawat tersebut, insya Allah juga akan berkah untuk kita semua. Jadi tidak ngerti, tidak apa-apa. Bahkan kadang-kadang salah pun tidak apa-apa. Contoh ini ya, ini bab sholawat. Ada satu riwayat menceritakan. Jadi gini, ada seorang nelayan itu cinta dengan Rasulullah. Sebagai pengungkapan cintanya kepada Rasulullah, maka yang dilakukan adalah apa? Sering membaca sholawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Membaca sholawat sebagai ungkapan cintanya kepada Rasulullah, sambil melakukan aktivitasnya sebagai nelayan. Kadang merajut itu apa? Jolo. Bahasa Indonesianya jolo itu apa? Jala. Ya. Sambil merajut membaca sholawat. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Ya. Sallu ala Nabi, yang dia baca gitu. Terus menerus. Setiap hari, setiap waktu, setiap menit, setiap detik, terus membaca sholawat kepada Rasulullah. Sambil kemudian dia mancing, membaca sholawat. Sambil kemudian dia melakukan aktivitas apapun di laut itu, membaca sholawat terus menerus, tidak pernah habis-habisnya. Seperti kalian sing putri-putri biasanya kan bantu orang tuanya, bantu ibu ya di dapur. Jangan lupa ya baca sholawat sambil ngudek apa? Sambil gerus-gerus ya baca sholawat.